Harry Pras, apakah dia itu benar-benar berdakwah ataukah hanya sekedar mencari cuan dari viewers yang bekas menghina seorang ulama? Kalau memang berdakwah bukan dengan cara menghina atau bukan dengan cara melontarkan bahasa yang tidak-tidak, sedangkan antum belum memahami bahasa Banjar, Shahibul Bait adra, tentunya pemilik rumah lebih tahu akan rumahnya, dan tentunya orang Banjar lebih paham bahasa Banjar. Antum tidak paham bahasa Banjar tapi mengoreksi ulama yang memakai bahasa Banjar, dan antum salah memahami bahasa Banjar, ya. Dan kalau memang antum itu niatnya berdakwah, bukan begitu caranya, bukan menjatuhkan. Nah, bagaimana cara berdakwah itu? Coba kita lihat cara seorang ulama, seorang habib zuriat Nabi SAW, Al-Habib Umar bin Hafidh, hafizahullah ta'ala wara'ah, bagaimana cara beliau berdakwah. Nah, jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, bagi Anda yang menyaksikan channel ini, mudah-mudahan Allah membuka hati Anda untuk berinfak atau berdonasi ke pondok pesantren kami, Yayasan Sirajul Mustafa Nahdlatul Wathon, yang bertempat di Dusun Erot Daya, Desa Kalijaga Timur, untuk membangun gedung asrama belajar untuk para peserta didik kami, ya, untuk para peserta didik kami. Dan Anda yang menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah amal jariah. Amal jariah itu adalah amal yang terus mengalir meskipun antum sudah dipanggil menuju Allah Subhanahu wa taala sampai akhirat, sampai masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qaimi bihuquqillah ma daqat illa wa farajahullah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur hafadha ayyadana dhatal watani fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Fa ya ayyuhal musyahidun al-kiram, pemirsa di mana saja antum berada, kami doakan mudah-mudahan antum semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, disehatkan jasmani terlebih-lebih rohaninya, dan mudah-mudahan antum semua dipanjangkan umurnya, murahkan rezekinya, dikabulkan segala hajatnya, hajat dunia maupun hajat akhiratnya. Dan mudah-mudahan Allah kekalkan dan tetapkan iman di dalam diri kita sehingga kita mampu mengetahui sebuah kebenaran, bukan hanya merasa benar sendiri. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya. Ada saya komentar itu Ali Wong Deso mengatakan antum itu bisa menjelaskan tapi tidak pernah bisa mengoreksi diri sendiri. Justru dengan saya membuat video seperti ini, saya mengoreksi diri sendiri dan belajar lagi. Dan yang saya rasa itu kebalik, Bang Ali Deso. Ya, antum ketika dikasih seperti ini bukan malah mengoreksi diri sendiri, tapi malah mengoreksi saya, ya.
Antum mengatakan saya tidak pernah mengoreksi diri sendiri, bahkan itu balik kepada diri antum. Antum yang tidak pernah mengoreksi diri sendiri, ya, tentang pendapat yang saya sampaikan dengan dalil, dengan Al-Quran dan hadis. Seharusnya antum koreksi diri sendiri, ya. Belajar lagi bang, belajar lagi, ya. Saya sayang antum, saya sayang semua umat Nabi Muhammad SAW, ya. Belajar lagi. Komentar bagus, luar biasa yang Bang Ali Endeso. Ya, baik. Nah, di sini saya akan membahas tentang Harry Pras lagi, ya. Sampai kapan? Sampai beliau itu berhenti, bahkan bertobat untuk mencibir ulama, mencaci ulama. Ya. Ya, siapa bilang guru sekumpul itu ulama? Ada yang berkomentar seperti itu. Ya tentu kita tahu kemampuan beliau, ya, orang yang sudah memahami Al-Quran dan hadis, bukan hanya dengan pemahaman syariat. Karena antum hidup bukan hanya di syariat saja. Kalau orang, ya, mantafaqqaha, ya, bila tasawufin faqad tafassaqa, ya. Barang siapa yang hanya fiqih saja, memahami ilmu agama saja secara syariat, tapi tidak mempelajari ilmu batin, tidak bertasawuf, ya, faqad tafassaqa, orang itu sudah fasik. Kan tetapi man tasawwafa bila tafaqqaha, ya, barang siapa yang mempelajari tasawuf tapi tidak belajar fiqih, tidak mempelajari syariat, faqad tazandaqa, dia sudah zindiq. Kan tetapi barang siapa man tasawwafa wa tafaqqaha faqad tahaqqaqa, barang siapa yang bertasawuf, ya, mempelajari ilmu hakikat kemudian mempelajari ilmu syariat, ya, dua-duanya itu dipelajari, faqad tahaqqaqa, itulah yang benar, ya, itulah yang benar, ya. Jadi semuanya mari kita kembali kepada ajaran akidah yang dibawa oleh Rasulullah SAW melalui guru-guru kita, ya, bukan akidah-akidah yang baru atau akidah-akidah yang rusak, ya. Nah, jadi di sini Harry Pras, apakah dia itu dakwah atau mencibir, ya? Tentunya kalau orang berdakwah itu bukan malah menghinakan, ya. Masalah khurafat, coba kalau antum memang ingin menjelaskan khurafat, bukan dengan video, bolehlah antum ambil video itu, silakan, tidak jadi masalah, tapi tolong antum menjelaskan apa itu khurafat besertakan dalil-dalil tentang khurafat, ya. Khurafat itu tahayyul, khurafat itu kadzib, ya. Khurafat itu berarti kalau antum mengatakan abah guru sekumpul itu khurafat, berarti antum mengatakan itu abah guru sekumpul pembohong, ahli tahayyul. Ya, karena memang khariqul adah atau kelebihan-kelebihan orang itu tidak akan pernah bisa masuk akal manusia, tidak akan pernah bisa, ya. Kenapa? Karena akal manusia ini itu terbatas, sedangkan kekuasaan Allah itu tanpa batas, ya, tanpa batas. Kami selalu sertakan dalil, tapi kami dikatakan orang-orang yang, ya, mencari pembenaran dari dalil itu. Ya, justru kami sertakan dalil, silakan antum kaji lagi dalil itu, bro. Kaji lagi dalil itu, bukan malah mencibir lagi dengan akal. Justru kalau antum mau koreksi aneh, ayo, tidak masalah. Koreksi, saya senang, tapi sertakan dalil, ya. Antum dalil-dalil terus. Iya, justru dengan dalil Al-Quran dan hadis, disitulah mencari kebenaran itu, bukan dengan otak antum, bukan, ya. Otak kita ini akan menerima Al-Quran dan hadis dengan metadata yang sempurna, ya, baru akan menerima. Tapi ini ada orang hanya membaca Al-Quran, kemudian membaca terjemahan, membaca hadis, membaca terjemahan hadis, baru satu
tapi menyalahkan orang yang menghafal ratusan ribu hadis. Ini aneh tapi nyata. Aneh tapi nyata. Hafal hadis malah mengoreksi orang yang hafal ratusan ribu hadis. Ya. Tentunya beliau lebih hafal di luar kepalanya hadis yang antum baru tahu itu. Dan tentunya sudah mengaji, bukan hanya membaca. Mengaji dari guru-guru mereka, guru-guru beliau itu semua, orang-orang alim semua, ulama semua, kubarok semua. Bukan kece-kece kayak antum. Ya, bukan. Nah, mereka itu mengaji. Ya, mengaji. Ngaji. Ya, bukan lewat YouTube. Bukan ya wabisanadi ittasal ila YouTube, bukan. Tapi kita selalu mengatakan di hadapan guru kita ketika kita mutala hadis, ketika kita talaqi hadis dengan guru kita, wabisanadikumul muttasil ila Imamil Hafiz Abu Isa ibnu Isa. Ya. Kita selalu mengatakan sanad antum dengan sanad antum yang bersambung kepada ya, al-muhaddits. Ya. Itu kita mengatakan, bukan wabisanadikumul muttasil ilal YouTube, bukan. Ya. Makanya inilah pentingnya berguru dengan guru yang mumpuni ilmunya di bidang segala hal. Kalau antum kaji hadis, ngajilah. Ya, ada kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Sunan Ibnu Majah. Itu kutubus sittah. Ya, Sahih Bukhari, Muslim itu kalau duanya muttafaqun alaih, sahihain. Tapi sebelum kitab itu ada lagi kitab yang lebih tua, jadi Al-Muwatta Imam Malik. Di bawah Muwatta Imam Malik ada lagi kitab hadis, yakni Al-Um Imam Syafi'i. Jadi duluan Al-Muwatta Imam Malik dan Al-Um Imam Syafi'i daripada 6 kitab hadis ini. Ataupun kitab Sahih Bukhari yang antum pelajari lebih duluan Al-Muwatta itu daripada Sahih Bukhari. Ya. Jadi makanya saya bilang belajar lagi. Kalau memang Harry Pras ini adalah seorang pendakwah dan menyerukan orang ke jalan Allah, tidak dengan menghinakan, menjatuhkan harkat martabat orang lain, bukan cara itu cara orang berdakwah, bukan. Ya. Cara orang berdakwah Allah sudah konsepkan di dalam Al-Qur'an. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u, ya, dakwahlah, serulah, ajaklah orang ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah, bukan menjatuhkan. Wal mau'izatil hasanah, dan peringatan yang baik, bukan mencibir, mencaci, mengolok-olok. Ya, ini konsep dakwah. Bukan semau-mau, bukan dengan mencaci maki, bukan. Konsep dakwah. Coba kita lihat guru mulia Al-Habib Umar bin Hafidh, Masya Allah, Hafizahullah Ta'ala wara'ah. Ketika ada seorang LGBT transgender bertanya kepada Habib Umar bin Hafidh. Beliau bertanya, padahal transgender itu sudah dosa besar dan jelas-jelas dosanya dan menentang syariat. Tapi antum nggak cibir tuh, ya? Antum nggak cibir. Jelas padahal itu menentang syariat transgender. Ya. Ketika transgender ini bertanya kepada Habib Umar bin Hafidh, Habib, saya mau bertanya, kata beliau. Kita ini semua rata-rata sudah dicibir oleh orang dan dipastikan masuk nerakanya Allah. Kata si transgender ini bertanya kepada Habib Umar bin Hafidh. Dan kami ingin bertanya, Habib, bagaimana pandangan Habib tentang kami-kami yang transgender ini? Apakah Habib Umar menghina orang itu? Apakah Habib Umar mengatakan antum itu neraka? Apakah Habib Umar mengatakan antum itu masuk neraka? Apakah Habib Umar mengatakan antum ini pendosa besar? Tidak. Habib Umar seorang ulama, muhaddits, oleh ratusan ribu hadis. Beliau bukan menghinakan orang ini, padahal ini sudah, kalau antum tahu, ini sudah menyalahi syariat dan hukumnya dosa besar. Transgender itu hukumnya dosa besar.
Karena itu sudah melanggar qudratullah. Ya. Secara syariat itu sudah dosa besar dan fix, pasti itu dosa besar. Tapi apa? Habib Umar bin Hafizahullah Ta'ala wara'ah, tidak mencibir, memaki, menghina transgender itu. Tapi beliau malah memberikan contoh perumpamaan dengan ada sebuah perampok, ya, yang sering merampok orang. Ya. Suatu ketika perampok itu ketika merampok orang yang dirampoknya, orang yang dirampoknya itu menyuguhkan teh kepada perampok itu. Kebetulan itu sedang puasa, perampok itu, ketua perampok itu sedang puasa. Kemudian disuguhkan teh kepada ketua perampok itu. Beliau mengatakan, ini shaim. Mohon maaf, saya puasa. Orang ini tercengang dan heran. Ya, masakah antum puasa sedangkan antum ini seorang raja rampok? Ya. Terus kemudian raja rampok ini mengatakan apa? Biarkan, itu urusan saya dengan Allah. Ya, tapi saya merampok ini mata pencarian saya, tapi urusan saya dengan Allah, saya tidak mau jauh dari Allah, meskipun hanya sedetik pun. Makanya puasa ini adalah penyambung saya dengan Allah. Jadi apapun yang saya lakukan itu urusan saya dengan Allah. Masya Allah, suatu ketika rampok ini pergi haji dan berpapasan dengan orang-orang yang sudah dirampoknya itu. Dan ketika pergi haji bertemu dengan orang-orang yang dirampoknya itu, orang-orang itu bertanya, wahai Pak Rampok, ketua rampok, gimana? Apakah antum sudah taubat? Alhamdulillah. Dengan kedekatan saya dengan Allah, dengan saya tetap menjaga diri, hubungan saya dengan Allah, alhamdulillah. Sekarang saya sudah taubat dan nasuha. Allah sudah mengembalikan saya kepada fitrahnya, kepada jalannya. Itu kata rampok ini. Dan ini dakwahnya Habib Umar bin Hafiz. Tidak mencibir transgender itu, mencela, menghina transgender itu, tidak. Tapi beliau memberikan contoh yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa. Sehingga orang transgender ini tidak direndahkan dan tidak merasa dihinakan. Dan kemudian Habib Umar menambahkan, silakan antum tetap sekodrat antum, tetap yang penting tetap jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti salat, puasa, zakat, haji, umrah kalau antum mampu. Jalankan semua amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri antum dengan Allah. Maka suatu ketika antum akan berubah. Nah, inilah pendakwah sejati, bukan cara menghina, mencibir, memaki, mencaci, bukan, tapi dengan cara lemah lembut, bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan ya, apapun yang saya sampaikan saat ini pasti ada orang yang mencibir dan tidak terima. Ya, itu biasa. Ya. Tapi bagi kami, ketika guru kami direndahkan, guru kami dihinakan, kewajiban kami sebagai murid mengangkat harkat martabat guru kami. Ya. Jangan sampai antum bangunkan singa yang sedang tidur. Karena singa yang sedang tidur, antum bangunkan, singa itu akan memangsa. Begitu juga orang-orang Kalimantan. Orang Kalimantan, jangan antum ganggu, karena mereka ini adalah singa yang sedang tidur. Ketika antum bangkitkan singa yang tidur itu, hati-hati. Ini bukan suatu ancaman, ya, bukan suatu ancaman. Ini tambih namanya. Bedakan ancaman dan tambih. Ya, tambih. Ya, ini bukan ancaman, tapi ini tambihat. Ya, saudara-saudaraku, kita tidak menginginkan sebuah perpecahan, apalagi pertumpahan darah. Tapi mari, kalau antum berdakwah dengan kepala dingin, dengan hati yang lemah lembut, sebagaimana ulama kelas dunia keturunan Rasulullah SAW, Habib Umar bin Hafiz berdakwah dengan cara lemah lembut, bukan mencaci, bukan menghina, bukan mencibir. Ya, Bang Heri Pras dan konco-koncone, para pembelanya, ya, tolong dengarkan ini baik-baik. Ya, berdakwah itu bukan dengan cara menghina, ya, bukan dengan cara menghina. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.